Halo, ketemu lagi sama saya Nyarya di Revlog. Kita berjumpa di episode 2 Asal Jawab. Wah, wah, wah. Di sini saya udah nemu 3 pertanyaan di grup jaringan. Ternyata nyari pertanyaan itu susah ya. Kebanyakan orang dagang sama orang tanya hal umum. Oh, hal umum itu maksudnya gini. Ini kenapa ya hotspot saya nggak muncul? Tanpa jelasin topologinya gimana, apa yang dia sudah lakukan gitu. Itu kan kita harus meraba-raba dari hulur sampai hilir. Halo, selamat datang di channel Rea Vlog. Sebelum melanjutkan menonton konten ini, sebaiknya subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan jika ada konten yang baru rilis. Jangan lupa juga untuk klik tombol like ya, jika konten ini bermanfaat. Karena subscribe dan like kamu akan membuat kami tambah semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Jika ingin fast respon, silakan bergabung di grup Facebook Mita. Link ada di deskripsi ya. Untuk request premium script, setting mikrotik, silakan hubungi via Telegram di @tekinamaku. Selamat menikmati konten ini. Oke, untuk pertanyaan pertama itu dari Jamie Pontang. Salam, saya install OS Mikrotik di PC, sudah running. Kendala saya adalah saya tancapkan LAN card D-Link tidak terbaca ya di interface-nya. Mohon masukannya guru-guru. Gitu. Pertama saya asumsikan OS-nya Ori ya. Ori maksudnya pakai lisensi resmi Mikrotik atau pakai trial. Jadi bukan pakai yang bajakan yang versi 5,20 atau 5,26 gitu ya. Jadi mungkin ini udah pakai versi 6. LAN card untuk di Mikrotik ROS versi 6 itu tidak semuanya terdeteksi. Jadi kendalanya kalau memang kita pakai X86 alias pakai PC rakitan untuk install OS Mikrotik itu, kendalanya ada beberapa chipset dari LAN itu yang tidak terdeteksi. Ini nggak harus di LAN card ya, bisa juga di LAN onboard. Kalau chipsetnya tidak mendukung atau tidak terdeteksi oleh OS Mikrotik, ya otomatis tidak ada di list interface Ethernet di Mikrotik begitu. Tapi yang saya dengar untuk versi 7 nanti, ya bukan nanti, udah rilis ya. Versi 7 itu sudah lebih banyak daftar LAN card yang disupport atau chipset LAN yang disupport. Begitu. Untuk detailnya saya kurang paham ya. Coba browsing aja di web Mikrotik, chipset apa saja yang sudah didukung oleh OS Mikrotik atau router OS. Kita cek jawaban teman-teman di sini. Wah, pada bilang D-Link nggak kebaca, kalau TP-Link langsung. Sebenarnya bukan di mereknya ya, tapi lebih ke arah chipsetnya, dia pakai chipset apa gitu. Ada chipset Intel, Realtek, terus apa lagi ya? Saya lupa. Itulah pokoknya. Tricom, ya ini ada Intel, ada Tricom. Terus apa ya? Intinya tidak terdeteksi. Begitu untuk pertanyaan pertama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Di grup jaringan RTRWNet Indonesia oleh Agil Makai. Mau tanya, apa yang cocok dipasang di kos yang bisa tembus tembok beton? Agak susah ya. Karena setahu saya AP itu dipancarkan melalui gelombang ya. Jadi lewatnya media udara. Ini sepengetahuan saya. Correct me if I'm wrong. Cui gitu. Jadi ketika AP diletakkan di satu ruangan,
dia sinyalnya bisa sampai ke ruangan lain itu setelah memantul di tembok-temboknya, lalu keluar melalui lubang entah itu pintu, jendela, atau ventilasi, terus baru sampai ke ruangan sebelahnya gitu. Jadi kalau ruangan tersebut ditutup rapat sekali 100%, kemungkinan ya AP-nya tidak tembus sinyalnya begitu. Jadi setahu saya itu memang gelombangnya dipantulkan oleh temboknya gitu. Tapi ada yang berpendapat, sah-sah aja sih berpendapat, bahwa tembok itu memang bisa sinyal tersebut bisa nembus tembok. Kalau menurut saya sih iya atau tidak ya, karena tergantung dari kualitas temboknya. Kalau temboknya memang pori-porinya renggang gitu, yang tidak terlalu rapat, ya mungkin bisa tembus, tapi sinyalnya tidak maksimal juga. Tapi kalau tembok tersebut rapat, apalagi dikasih kawat gitu ya, ram-raman kawat, nanti jadi sangkar Faraday. Iya, namanya sangkar Faraday kalau nggak salah. Ya sinyal nggak bakal tembus gitu. Cuman secara umum sih menurut saya sinyal tersebut datang itu setelah memantul-mantul. Makanya kalau dua ruangan bersebelahan tapi pintunya itu saling membelakangi, jadi sinyalnya tuh muter dulu, keluar, mantul-mantul di luar, baru masuk lewat pintu satunya. Begitu. Correct me if I'm wrong. Begitu. Oke, kita pertanyaan ketiga. Di jaringan RT RW Pindahnya juga. Mau sinau. Sinau itu belajar ya. Kalau satu interface misal port 2 mikrotik untuk mode statik, hotspot, dan PPPoE supaya irit kabel, bisa nggak ya? Secara teori bisa, karena manajemen semuanya berada di mikrotik, di router OS-nya. Karena memang bandwidth yang atau apa? Bukan bandwidth ya, traffic yang datang ya sebenarnya kondisinya mentahan nanti di manajemen oleh pihak mikrotik. Kalau pertanyaannya bisa tidak, bisa. Tapi kalau bagaimana, ya agak rumit ya. Yang nggak rumit macam, pokoknya rumit lah intinya. Dan yang perlu diperhatikan adalah kualitas kabel, terus interface-nya kalau bisa yang sudah gigabit, karena ya dipakai borongan seperti itu. Dan bandwidth yang lewat berapa, dan CPU juga karena ada manajemen mungkin VLAN atau enggak sih, kayaknya nggak perlu VLAN ya. Nggak perlu, kalau ini nggak perlu VLAN. Pokoknya manajemen gitu, semakin banyak manajemen di OS ya semakin memakan CPU dan RAM ya. Iya, sepertinya gitu sih kalau hotspot. Iya, statik sih tinggal di setting. Yang penting satu segmen sama IP interface-nya mikrotik ya. Kalau hotspot ya tinggal di setting di hotspotnya lewat interface tersebut. Kalau PPPoE juga sama, tinggal di setting di PPPoE-nya lewat interface mana. Jadi nanti klien scan-nya otomatis dapat gitu. Cuman ya gitu, satu pipa dipakai rame-rame, otomatis pipanya harus bagus. Pipanya bagus itu nggak cuman kabel ya, tapi termasuk konektornya alias RJ45-nya, termasuk interface-nya, hulu dan hilir. Itu juga harus diperhatikan kualitas seperti itu. Iya. Iya kayaknya udah deh, apalagi ya? Sudah kayaknya. Sih pada jawab bisa gitu. Caranya gimana? Ya tapi ada yang ini, dia setelah saya pasang hotspot, kenapa jalur IP statusnya nggak jalan? Ya, oh ya benar-benar. Karena ketabrak hotspotnya. Jadi kalau pengen jalan ya harus dibinding. Di hotspot harus dibinding. Jadi nggak cuman dibikin IP statis yang satu interface dengan itu satu segmen, tapi juga harus dibinding di hotspot biar bisa lewat
karena sekarang ada proteksi di hotspotnya gitu. Tapi kalau PPPoE kata Bedu itu beda layer dengan hotspot, jadi tidak lewat hotspot tapi dia beda pintu gitu. Tapi kalau statik dia tetap satu pintu dengan hotspot begitu. Bagi teman-teman yang kebingungan ya gimana menerapkan ini, bisa mengontak saya atau langsung ke Bedu, nanti kontaknya saya tampilkan. Nah ini nih orangnya seperti ini. Begitu, nanti silakan hubungi dia. Dia tenaga profesional, jadi langsung ngomong aja kebutuhannya apa, mau seperti apa, nanti dia akan ngasih tahu biaya yang dibutuhkan dan lama pengerjaan. Terima kasih telah menonton Asal Jawab episode 2 ini. Sampai ketemu lagi di Asal Jawab berikutnya. Dadah.